Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Mulyadi, stambuk C301200003. Saya berasal dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah akuntansi perpajakan pada pertemuan pertama. Mulai dari chapter 1 akuntansi, saya akan membahas tentang definisi akuntansi, aset kewajiban dan ekuitas, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Oke, definisi akuntansi menurut American Secretarial Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Adapun menurut American Institute of Certified Public Accountants, bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, menurut saya pribadi, akuntansi ialah suatu proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Kemudian, aset kewajiban modal. Sepertinya ini sudah dipelajari di semester pertama bahwa aset itu adalah harta yang dimiliki pemilik perusahaan, baik itu harta tetap maupun harta lancar. Kewajiban juga begitu, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik perusahaan, baik itu kewajiban lancar maupun kewajiban tetap, dan ada juga modal. Kemudian saya akan membahas singkat tentang siklus akuntansi. Yang pertama itu analisis transaksi. Jadi transaksi itu dianalisis, digolongkan. Dia ini termasuk akun apa. Kemudian dimasukkan ke jurnal, lalu memposting buku besar. Kemudian dimasukkan di neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu penyesuaian. Nah, penyesuaian ini muncul ketika ada akun-akun yang dimana dia butuh penyesuaian, yaitu misalnya jumlahnya tidak sama seperti pada saat dia pertama kali di jurnal, seperti peralatan, gedung, begitu. Ini didominan oleh aset tetap. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menyiapkan laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, sama laporan arus kas. Kemudian ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian jurnal pembalik. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Saya akan jelaskan sedikit bahwa laporan laba rugi itu untuk menyajikan penghasilan dan beban untuk mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ini contohnya laporan laba rugi. Kemudian ini adalah laporan ekuitas, yang dimana laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ini laporan neraca, yaitu laporan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian ini adalah laporan arus kas, di mana ini menyajikan informasi arus kas penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini juga ada laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Baik, sekarang kita berada di chapter kedua, membahas tentang perpajakan. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi pajak dan jenis pajak. Ya, apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib pajak untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak.
Penggunaannya untuk membiayai belanja APBN dan APBD demi kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ada jenis pajak. Ada 3, yaitu pertama menurut sifat, menurut sasaran atau objeknya, dan menurut pemungutnya. Kita akan bahas menurut sifatnya dulu, yaitu ada pajak langsung. Nah, pajak langsung ini yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Misalnya saya buatkan ilustrasi, saya bekerja sebagai guru. Nah, saya akan menerima pajak penghasilan dari profesi saya itu. Saya sendiri yang bayar pajak itu, saya sendiri yang tanggung, tidak bisa dilimpahkan kepada saudara saya misalnya. Kemudian ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Saya berikan ilustrasi di sebuah swalayan, seperti kalau kita membeli itu, kita akan mendapat pajak penjual pertambahan nilai atau PPN. Itu pajak yang sebenarnya untuk swalayan tapi dilimpahkan kepada kita pembeli begitu. Kemudian ada pajak menurut sasaran dan objeknya, yaitu pajak subjektif. Nah, ini adalah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Contoh pajak penghasilan. Jadi, semakin besar penghasilannya kita, biasanya pajaknya juga akan semakin banyak. Lalu ada pajak objektif, yaitu pajak yang pungutannya memperhatikan nilai objek pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, jadi biasanya jika kita memiliki tanah yang luas dan gedung yang luas itu mengikut dengan jumlah pajaknya. Semakin besar semakin luas dia, maka semakin besar juga pajak yang akan dipungut. Lalu yang ketiga, menurut pemungutnya. Ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak penjualan barang mewah, dan PBB. Lalu ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Contohnya ada pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita ke chapter 3, tentang pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Kita akan membahas tentang pengertian pembukuan atau dan pencatatan, lalu kewajiban pembukuan dan kewajiban pencatatan. Nah, pembukuan menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 bahwa pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan neraca dan laba rugi. Lalu, menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 bahwa pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, ini wajib pajak itu ada 3, digolongkan 3, yaitu pertama orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki pendapatan 4,8 miliar. Ini ralat ya di sini dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar itu dilakukan pencatatan dan pembukuan. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini bisa dilakukan pencatatan saja, yaitu dengan penghasilannya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Kemudian orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu dilakukan pencatatan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan menyelenggarakan pencatatan. Jadi perbedaan yang signifikan itu kalau pembukuan
kalau dalam 1 tahun itu dia menghasilkan 4,8 miliar. Sedangkan dilakukan pencatatan itu jika dia penghasilannya kurang dari 4,8 miliar. Tapi yang penghasilan lebih dari 4,8 miliar itu juga tetap melakukan pencatatan. Seperti itu. Kemudian, pentingnya pembukuan untuk pencatatan. Yang pertama, untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak. Kedua, mempermudah wajib pajak mengisi SPT. Ketiga, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Yang keempat, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Lalu ada juga syarat menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama, haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan sel-sel akrual dan sel-sel kas. Keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Nah, ini ada perbedaan tahun buku dengan tahun takwin atau kalender. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Misalnya begini contohnya, tahun buku 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2019. Ini termasuk tahun pajak 2018. Kenapa? Karena 1 Juli sampai Desember 2018 itu adalah 6 bulan dari tahun 2018. Makanya dia tahun pajaknya 2018. Lalu contoh kedua, tahun buku 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2019, ini termasuk tahun pajak 2019. Kenapa? Karena 6 bulannya itu lebih banyak berada di tahun 2019. Lalu saat menyelenggarakan pencatatan, yang pertama harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang keempat, harus menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Nah, sekarang kita pindah ke chapter keempat, yaitu akuntansi perpajakan. Akan banyak yang kita bahas di sini. Saya bahas dari akuntansi versus pajak dulu. Nah, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas, ekonomi, dan kondisi perusahaan. Sedangkan pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk lebih jelasnya, itu akuntansi itu berdasarkan PSAK, sedangkan pajak itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Lalu ada perbedaan orientasi pelaporan. Nah, dalam laporan keuangan komersial, ini disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan di pajak itu, pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT.
seperti laba tahun berjalan, ini untuk penghitungan pajak penghasilan, kemudian distribusi laba untuk penghitungan pajak atas dividen, lalu peredaran usaha untuk PPN dan PPNBM, lalu pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk penghitungan potongan pajak penghasilan. Lalu bisa dilihat di sini perbandingan SPT, BPH Badan, dan laporan keuangan komersial. Mulai dari aspek penggunanya, SPT tahunan dan PPH Badan itu fiskus, sedangkan laporan keuangan komersial itu multi-users atau bisa digunakan oleh berbagai orang, berbagai macam orang gitu. Lalu aspek sistem informasi itu bersifat rahasia, sedangkan sistem informasi pada laporan keuangan komersial itu bersifat umum. Lalu ada aspek pedoman penyusunan yang di SPT tahunan PPH Badan itu harus berdasarkan UUD perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan di laporan keuangan komersial itu berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya PSAK, interpretasi PSAK, peraturan pemerintah untuk industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset, pendapat ahli. Lalu aspek yang keempat yaitu mata uang pelaporan. Kalau di SPT tahunan PPH Badan itu harus menggunakan rupiah atau US dollar. Sedangkan dalam laporan keuangan komersial ini bisa menggunakan uang lain selain rupiah. Lalu aspek dasar pencatatan akuntansi, di SPT tahunan PPH Badan, transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Sedangkan laporan keuangan, transaksi dicatat dengan asas substance over form. Lalu aspek yang terakhir yaitu batas waktu penyampaian. Nah, di SPT tahun PPH Badan, paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Sedangkan di laporan keuangan komersial itu batas waktu penyampaiannya 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, lalu ada ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas dan pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Jadi informasinya itu harus jelas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur, dengan itikat baik. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang, antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Nah, kita kan sudah membahas tentang akuntansi perpajakan nih. Sekarang kita membahas tentang definisinya dari segala yang tadi saya jelaskan, bahwa menurut Niswonger and Fish, akuntansi perpajakan yaitu dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ini ada peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Mulai dari masa penjajahan Belanda, pajak berfungsi sebagai jumlah pemasukan bagi keuangan penjajah yang jumlahnya itu sangat besar. Lalu kedua, masa setelah merdeka itu pada tahun 1979, bahwa di sini sudah ada sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai MPS, yaitu menghitung pajak sendiri, dan MPOL, menghitung pajak orang lain. Kemudian masa tahun 1979 sampai 1983, ini ada dikenal Paket 27 Maret 1979.
Dan masa tahun sekarang, pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, kemudian akuntansi perpajakan juga ada konsep dasarnya nih. Nah, untuk konsep dasar yang pertama, yaitu konsep pengukuran dalam mata uang, berdasarkan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Lalu kesatuan akuntansi berdasarkan pasal yang tertera bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau sekutu anggota. Jadi itu tidak boleh dikurangkan ya di situ. Terus ada konsep kesinambungan dengan pasal tertera bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang berlaku. Ini sesuai dengan jenis pajak menurut subjeknya kan. Kemudian ada konsep nilai historis dengan pasal yang tertera bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Lalu ada konsep periode akuntansi dengan pasal yang tertera bahwa tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, jika jika wajib pajaknya tidak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim, itu harus dihitung dengan 6 bulan pertama tahunnya. Jadi gitu. Itu ditentukan dari tahun begitu. Kemudian konsep taat asas dengan pasal yang tertera bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Lalu ada konsep materialitas dengan pasal yang tertera bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep mempertemukan biaya dan penghasilan dengan pasal yang tertera di PPT bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu ada konsep konservatisme dengan pasal yang tertera bahwa menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian ada konsep realisasi dengan pasal tertera bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dana dan bentuk apapun. Ini juga sesuai dengan menurut sifatnya yang sudah saya jelaskan tadi. Bukan menurut sifatnya, menurut objeknya. Lalu ini ada siklus akuntansi perpajakan. Nah, sebenarnya ini sama dengan siklus akuntansi karena ya memang namanya siklus akuntansi. Jadi ada bukti transaksi, terus ada jurnal transaksi, memposting, ada neraca lajur yang mencakup neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan keuangannya. Nah, yang membuat berbeda di sini di akuntansi perpajakan ada rekonsiliasi fiskal dan SPT pajak tahunan badan. Akan saya jelaskan mulai dari rekonsiliasi fiskal dulu. Nah, ini adalah contoh dari rekonsiliasi fiskal.
Nah, yang dimana rekonsiliasi fiskal ini terdiri dari koreksi fiskal dan laporan laba rugi fiskal. Lalu ada positif dan negatif ini. Nah, apa sih itu koreksi positif dan negatif? Ya, jadi, baik, koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Bisa diartikan juga bahwa laba fiskal akan lebih besar dari laba komersial. Nah, terjadinya koreksi fiskal ini, koreksi fiskal positif ini karena disebabkan adanya beberapa hal, yaitu adanya biaya yang dibebankan untuk kepentingan wajib pajak itu sendiri, adanya imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa, adanya dana cadangan, adanya pajak penghasilan yang terjadi, kemudian adanya sebagian atau keseluruhan harta yang dihibahkan, lalu karena adanya gaji yang dibayarkan langsung kepada pemilik, serta terjadinya selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Nah, sedangkan koreksi fiskal negatif sendiri merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, yang bisa diartikan juga bahwa laba fiskal lebih kecil dari laba komersial. Nah, koreksi fiskal negatif ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, pertama, adanya selisih yang terjadi di antara komersial yang ada di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, adanya penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, dan penghasilan tersebut tidak termasuk ke dalam objek pajak, namun termasuk ke dalam peredaran usaha. Lalu adanya penyusutan fiskal negatif lainnya. Nah, habis itu ini adalah contoh dari SPT pajak tahunan. Baik, pajak SPT tahunan badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jadi contohnya SPT tahunan itu seperti ini. Nah, kemudian ada akun-akun akuntansi perpajakan. Di neraca ada dua sisi, yaitu sisi aset dan kewajiban. Sisi aset itu ada pajak dibayar di muka. Bisa dilihat di sini. Dari sisi kewajiban ada utang pajak. Kemudian laporan laba rugi, itu ada beban pajak penghasilan yang mencakup pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya materai dicatat sebagai beban operasional. Nah, lalu apa sih pentingnya itu akuntansi perpajakan? Jadi, akuntansi perpajakan itu penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam penghitungan pajaknya. Karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Sekian dari pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.